Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi laporan praktikum ujian tengah semester untuk mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kelas 27 Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak akan mempresentasikan hasil rancang bangun proyek kami yang berjudul Kampus Kantin API. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri Nadia Anjani dengan NIM 231220017. Rekan saya Arifa Winda Septiana dengan NIM 231220031. Dan rekan saya lagi Anissa Sari Ramadhani dengan NIM 231220027. Nah, kampus kantin API adalah sebuah sistem back-end modern berbasis RESTful API yang kami rancang untuk mendigitalisasi proses pemesanan makanan di kantin kampus yang selama ini masih berjalan secara konvensional. Latar belakang proyek ini kami angkat dari observasi terhadap permasalahan klasik di jam istirahat kampus, yaitu 1. Antrian panjang. Mahasiswa sering kehabisan waktu istirahat hanya untuk mengantri. Yang kedua, informasi asimetris. Mahasiswa tidak tahu menu apa yang tersedia atau habis sebelum sampai di meja kantin. Yang ketiga, inefisiensi stok. Vendor kesulitan mencatat pesanan yang membludak secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membangun solusi API menggunakan Fast API. Mengapa Fast API? Karena ini sangat relevan dengan mata kuliah komputasi paralel. Fast API mendukung fitur asinkronus, berbeda dengan framework sinkronus tradisional yang memproses request satu persatu blocking. Fast API dapat menangani ribuan request secara bersamaan. Ini membuat sistem kami sangat efisien dalam menangani lonjakan pemesanan di jam istirahat tanpa membuat server menjadi lambat. Selain itu, kami menggunakan PostgreSQL sebagai database utama, SQL Alchemy untuk manajemen query, dan JWT untuk standar keamanan autentikasi. Terima kasih kepada Nadia. Sekarang saya, Arifah Winda, akan membedah dari sistem ini, yaitu database. Sesuai laporan praktikum, kami merancang skema database yang ternormalisasi untuk mencegah redundansi data. Terdapat 8 tabel utama, di antaranya pertama, tabel user, yaitu menyimpan data pengguna dengan role yang berbeda, ada admin, vendor, dan customer. Kedua, tabel vendor. Tabel ini memiliki relasi one-to-one dengan user. Artinya, satu akun user hanya bisa mendaftar sebagai satu vendor. Ini mencegah duplikasi data toko. 3. Tabel kategori dan menu menggunakan relasi one-to-many. Satu kategori, misalnya minuman, dan bisa memiliki banyak menu. Keempat, tabel order dan order item. Ini adalah inti dari transaksi. Tabel order menyimpan header, stroke, siapa yang pesan, total harga, dan status. Sedangkan order item menyimpan detail harga. Mengapa tabel ini dipisah? Agar kita bisa melacak histori harga item meskipun harga di menu sudah berubah di masa depan. Selanjutnya ada tabel cards dan review sebagai pendukung pengalaman pengguna. Setelah itu, mari kita uji kendala sistemnya di Swagger UI. Pertama, authentication. Keamanan adalah prioritas. Password user di sistem kami tidak disimpan sebagai teks biasa, melainkan dihash menggunakan algoritma by script. Oke, sekarang mari kita lihat aplikasi secara langsung. Aplikasi ini menyediakan dokumentasi API interaktif menggunakan Swagger UI. Seperti yang kita lihat, Swagger UI menampilkan semua endpoint API yang tersedia.
dan dikelompokkan berdasarkan kategori. Ada authentication, user, vendors, kategori, menu, cart, order, dan review. Baiklah, mari kita mulai dengan mendemonstrasikan registrasi user. Saya akan membuat user customer baru. Berhasil, user baru telah dibuat. Sekarang mari kita login dengan user tersebut. Login berhasil, kita mendapatkan akses token yang akan digunakan untuk autentikasi di request berikutnya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan endpoint yang memerlukan autentikasi, kita perlu authorize terlebih dahulu. Klik tombol authorize di atas, masukkan username dan password, lalu klik authorize. Berhasil, sekarang kita sudah terautentikasi dan bisa menggunakan semua endpoint yang memerlukan authentication. Terima kasih Arifah. Saya Anissa akan mendemonstrasikan proses bisnisnya. Sekarang, sebagai vendor, saya akan login ke vendor account terlebih dahulu. Setelah login, kita memerlukan autentikasi. Kita perlu authorize terlebih dahulu. Klik tombol authorize di atas, kemudian masukkan username dan password, lalu klik authorize. Selanjutnya, vendor ingin menambahkan menu. Menu mie goreng spesial berhasil ditambahkan. Vendor bisa melihat menu mereka di Get API Menus dan filter menambahkan berdasarkan vendor ID. Bagaimana jika stok barang menipis? Vendor bisa mengedit stok barang tanpa perlu menghapusnya. Vendor bisa menggunakan endpoint page, API, menu ID untuk mengupdate stok barang. Kita bisa masukkan vendor ID, lalu kita tuliskan stok yang tersedia saat ini. Lanjut, kita execute. Bagaimana jika harga bahan baku naik? Vendor bisa mengedit tanpa perlu menghapusnya. Kita bisa menggunakan Page API Put API Menu ID untuk mengubah harga menu. Kita bisa memasukkan menu ID, lalu kita mengubah harga menu tersebut. Saat kita cek lagi, harga sudah terupdate. Ini menunjukkan fungsi CRUD, Create, Read, Update, and Delete berjalan dengan sempurna. Baiklah, sekarang kita masuk ke fitur yang paling kompleks, yaitu alur pemesanan. Pertama-tama, kita login dulu sebagai customer. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, kita bisa pilih menu dan memasukkannya ke keranjang via Post API Card.
Sekarang, sebagai customer, saya akan menambahkan menu ke keranjang saya. Item berhasil ditambahkan ke keranjang. Mari kita lihat isi keranjang kita. Melalui Get Card. Keranjang menampilkan item yang sudah kita tambahkan tadi. Sekarang kita akan membuat pesanan dari keranjang ini. Pesanan berhasil dibuat dengan order number yang unik. Status pesanan adalah pending. Sekarang, sebagai vendor, saya akan update status pesanan. Status pesanan berhasil diupdate menjadi preparing. Vendor bisa mengupdate status pesanan menjadi confirmed, preparing, ready, atau complete. Setelah pesanan selesai, customer bisa memeriksa review dan rating. Review berhasil ditambahkan. Review ini akan meningkatkan rating vendor dan menu secara otomatis. Alhamdulillah, seluruh fitur utama telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil praktikum ini, kami menyimpulkan bahwa 1. Efisiensi. Arsitektur RESTful API dengan Fast API terbukti andal menangani alur data yang kompleks. 2. Keamanan. Implementasi JWT dan password hashing menjamin keamanan data pengguna. 3. Integritas data. Relasi database PostgreSQL mencegah terjadinya data yang tidak konsisten. Saran pengembangan. Sesuai dengan tertulis di laporan, proyek ini masih memiliki ruang untuk berkembang seperti integrasi payment gateway. Bisa menggunakan ShopeePay, GoPay, atau OVO agar pembayaran tidak hanya secara tunai. Fitur upload gambar menggunakan cloud storage. Implementasi WebSocket untuk notifikasi yang lebih real time tanpa perlu refresh. Demikian presentasi laporan praktikum dari kelompok kami dari kelas 27. Terima kasih kepada dosen pengampu atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.